Banyak yang bertanya-tanya, market crypto gimana bang minggu depan? Apakah bakal koreksi? Oke, simak terus ya. Oke, pertama, berita yang beredar dan menguat kalau tingkat inflasi di AS itu sudah naik dan ini adalah level tertinggi sejak 40 tahun yang lalu. Inflasi harga konsumen yang tinggi membuat Wall Street ini membunyikan bell alarm. Dan investor semakin yakin kalau Federal Reserve akan menaikkan suku bunga setengah poin ketika Dewan The Fed itu akan membuat kebijakan yang dijadwalkan sekitar 14 Februari besok ya. Jadi kita akan tetap pantau ya pergerakan newsnya karena ini akan berdampak di pasar global ya teman-teman ya. Dan indeks harga konsumen di Januari itu mengkonfirmasi itu harga naik di seluruh sektor perekonomian dengan sangat cepat. Dengan indeks keseluruhan itu naik 7,5% dari tahun lalu dan kecepatan naiknya tuh 7% di bulan Desember. Artinya ambang batas 7% ini sudah dilewati dengan kelebihan 0,5% yang ini menarik perhatian The Fed untuk segera meningkatkan suku bunga acuannya teman-teman. Dan ini akan menarik perhatian The Fed dan akan membuat boom di pasar global tentunya. Oke, kalian tahu CPI? Ini adalah data yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi periode inflasi atau deflasi. Jadi kali ini menunjukkan lonjakan harga 7,5% pada Januari. Inflasi berada pada level tertinggi sejak 1982. Harga pangan sudah naik 20% dari tahun ke tahun, sementara harga sewa dan energi naik 10-20% dan 40-50% untuk masing-masing sektor. Jadi intinya adalah harga konsumen itu sudah naik ya, harga bahan pangan, harga bahan pokok, dan harga gas, harga bensin, harga energi, batu bara itu sudah naik. Maka ini adalah saatnya The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya. Terus apa efeknya bang? Jadi gini loh Rek, jadi akibat inflasi itu The Fed itu akan naikkan suku bunga. Jadi kenapa harus naik? Ya intinya jika bank sentral itu mendeteksi gejala inflasi, maka bank sentral itu mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga supaya orang lebih mau nabung dibanding orang berbelanjakan barang dan jasa. Jadi supaya deposito dan obligasi itu istilahnya laku ya teman-teman ya. Dengan orang taruh uang di sektor pasar uang itu akan menguntungkan daripada pasar saham bahkan market kripto sekalipun. Jadi inilah intinya di sini, supaya orang menstimulasi menyimpan uangnya di deposito atau obligasi dengan imbal hasil yang tinggi, teman-teman. Info yang beredar kemarin ya, The Fed akan bergerak sebesar 25 basis point pada 7 pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal ya, secara berturut-turut kemarin. Mereka menyimpulkan hal tersebut. Lalu di bulan Maret akan ada isu kenaikan 50 basis point ya. Jadi ada dua kenaikan alias double kenaikan suku bunga. Jadi kalian wajib waspada ya, market crypto akan sangat volatile. Jadi kapan akan dinaikkan bang suku bunganya nih? Jadi menurut info 14 Februari 2022 ada pertemuan The Fed yang membahas tentang kenaikan suku bunga. Meskipun masih belum jelas apakah besok atau minggu depan jadinya untuk dinaikkan suku bunganya. Jadi kita tetap pantau aja ya, tapi kita akan beracuan pada news-news valid. Yang kedua, hari ini kapitalisasi pasar kripto global ya di bawah 2 triliun. Jadi kita lihat 1,89 triliun atau turun 3,89% ya hari kemarin. Ini karena market kripto bereaksi terhadap efek isu-isu The Fed. Dan ini sangat normal sekali ya dampaknya. Karena banyak kecemasan finansial dan banyak orang-orang yang berhati-hati menginvestasikan uangnya atau masukin uangnya di kripto. Ya, di saat market yang belum stabil kayak gini, wajib wait and see menurut saya. Jadi jangan pernah ketinggalan kereta atau kena FOMO. Jadi buat kalian itu biar nggak sangkuters, tetap santuy aja, tetap kalem, tunggu waktu yang tepat. Oh ya Rek, ini ayo dang di subscribe terus di like. Tak jamin makin cuanmu makin nambah di kripto. Ketiga, dari segi analisa teknikal ya, pergerakan Bitcoin secara 7 harian ada indikasi double top yang akibatnya terjadi penurunan penjualan karena lemahnya aksi beli. Ini gunanya untuk bisa menembus resisten sebelumnya. Jadi ini masih normal-normal aja ditambah ya isu-isu The Fed lagi ya. Jadi investor cenderung trading jangka pendek beberapa hari ke depan ya.
kita perlu waspada, koreksi akan terjadi karena kripto kalau terkena isu bisa anjlok dalam. Kalau naik, ya naiknya tinggi sekali teman-teman. Kalau lihat Bitcoin monthly sih Maret itu cenderung merah ya, histori beberapa tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tetap waspada dan wait and see. Tunggu nanti misalnya akibat news The Fed gimana? Apakah pasar bereaksi positif? Ketika positif, kalian bisa menambahkan akumulasi kembali teman-teman. Ada news dari Cointelegraph ya, ini menarik karena investor kripto nggak boleh terlalu menganalisis efek inflasi. Wow, kenapa? Karena grafik jangka panjang komparatif antara harga Bitcoin dan inflasi Amerika ini memberikan kesan kalau Bitcoin itu mayoritas memberikan imbal lebih besar daripada kenaikan inflasinya. Kalian bisa cek ya, CPI data yang garis orange dan Bitcoin ya, price garis birunya itu mayoritas memimpin efek inflasi teman-teman. Terus di Twitter, analisis dari Crypto Lark Davis juga nge-tweet tentang niatnya untuk menjual BTC. Tentunya ini guyonan ya. Dan mereka bilang nggak akan menjual Bitcoinnya karena Bitcoin itu instrumen untuk melindungi aset jangka panjang atau aset inflasi. Bahkan CEO Binance, si Changpeng Zhao, itu ikut mempromosikan Bitcoin dan Binance Coin miliknya teman-teman. Terus alasan berikutnya adalah Bitcoin dan kripto itu memiliki persediaan tetap atau persediaan terbatas 21 juta aja dan tidak akan ada lagi penambahan atau dicetak ulang ya setelah Bitcoin berhasil ditambang sepenuhnya. Karena itu banyak yang berpendapat bahwa Bitcoin adalah aset nilai lindung yang baik terhadap inflasi. Ya kan? Dibanding kalian bandingkan aja dengan dolar yang selalu dicetak oleh bank sentral setiap tahun. Ini yang mengakibatkan nilai deflasi tidak berbanding lurus dengan nilai inflasi. Akhirnya dolar akan terkena gerus nilai inflasi, teman-teman. Oke, secara daily kalian bisa lihat di sini ada beberapa resisten ya, teman-teman. Dan kemarin resistennya sudah hit di 45 ribuan, terus ada aksi jual ya, teman-teman ya. Karena memang ada beberapa dampak negatif akibat pemberitaan The Fed. Tapi kalau kita lihat secara daily, di sini ada beberapa candle pembalikan ya teman-teman ya. Di sini menurut saya ada candle pembalikan di mana ini ada aksi jual besar-besaran. Ini adalah candle pembalikan ya. Oke, di sini adalah candle shooting star di mana candle shooting star itu adalah candle pembalikan ke bearish ya. Menurut saya ini ada tekanan jual karena memang ada efek sentimen, orang banyak yang mengamankan posisi teman-teman. Kemungkinan sih bisa sampai ke 41 ribuan itu bisa ya untuk aksi penurunan besar-besaran ya. Untuk level 1 menurut saya di 41 ribuan, 41.200 kita tetap wait and see. Karena di sini ada candle shooting star ya. Kalian bisa lihat candle shooting star adalah candle pembalikan ya. Ketika memang dia sudah berhasil naik lagi ya, mungkin next targetnya di 50 ribuan teman-teman untuk BTC teman-teman ya. Untuk market crypto kita tetap wait and see karena memang ada beberapa price action yang mencoba ada aksi jual akibat rumor The Fed ya. Adanya candle shooting star di sini tidak berani menembus 46 ribuan untuk BTC teman-teman. Sekian untuk analisa saya and thank you.